Baik, berikut tugas 3 basis data oleh saya Anas Nurdin Junianto, nomor induk mahasiswa 0506828175. Pada tugas 3 kali ini diminta untuk membuat rutin atau transaksi, membuat beberapa transaksi. Langsung saja saya praktekkan di sini untuk pembuatan transaksinya. Untuk lokal servernya sudah jalan, MySQL-nya sudah jalan, kemudian masuk ke PHP MyAdmin, masuk ke database-nya. Di sini database-nya saya tidak namai rumah sakit, tapi namai tugas 2. Maaf, Pak. Selanjutnya, saya juga sudah membuat untuk kode transaksinya. Yang pertama, membuat transaksi 1, masuk ke database-nya, membuat rutin baru. Nama rutinnya transaksi 1. Parameternya dikosongkan, lalu dimasukkan untuk kode berikutnya. Untuk transaksi 1 sudah dibuat, untuk menjalankannya tinggal menggunakan call transaksi 1. Sudah masuk di sini. Nah, di sini memasukkan satu data ke tabel pasien yang bernama Tito Santoso. Sudah masuk, untuk ID pasien sudah masuk, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasiennya. Selanjutnya untuk yang kedua adalah rollback. Rollback ini dia dijalankan, transaksinya dijalankan, lalu mengupdate pasien, akan tetapi ada perintah rollback yang artinya tidak jadi untuk melakukan update di sini. Yang artinya transaksi ini tidak menghasilkan keluaran. Untuk memanggilnya, transaksi 2 sudah jalan, akan tetapi dia ada perubahan karena dia kena rollback di sini, perintah rollback. Selanjutnya untuk membuat transaksi 3, ini dia memasukkan data, akan tetapi batal dimasukkan karena ada perintah rollback. Akan tetapi di sini ada perintah update di tabel pasien dengan nama pasien namanya Dedi, ya, dengan ID 3 Dedi Kusuma. Ini akan diupdate menjadi Dedi update baru. Nah, ini akan dijalankan karena ada perintah commit di sini. Lalu tampilkan semua pasien. Langsung saja dibuat untuk prosedur yang transaksi 3. Prosedur atau transaksi 3 sudah dibuat, tinggal dipanggil di sini. Dia tidak jadi menambahkan sebuah baris baru karena kena rollback, akan tapi dia mengupdate satu pasien namanya Dedi update baru dengan di kolom ID pasiennya yang 3. Itu si Dedi update baru ini sudah masuk di sini. Selanjutnya untuk transaksi 4, dia ada batal sebagian di sini. Karena ada save point 1, ya rollback to point 1 di sini. Ya,
Jadi ada yang batal karena dia ada yang kena rollback, akan tapi dia punya checkpoint. Kalau di SQL namanya save point ya. Saja kita buat untuk transaksi 4 atau prosedur yang keempat. Di rencananya dia akan memasukkan satu data, kemudian dia masuk ke save point 1, dan memasukkan lagi, tapi dia tidak jadi, akhirnya rollback ke poin 1 yang data Agus ini. Lalu masukkan lagi dengan nama Sari, lalu di commit, dan tampilkan semua datanya. Sudah masuk Agus untuk checkpoint yang nomor 1 tadi, dan yang data yang kedua, dia tidak jadi karena kena rollback, Rina, dan masuk ke insert yang ketiga, yaitu Sari. Terakhir untuk praktek pembuatan trigger. Pembuatan trigger yang pertama harus membuat satu tabel dulu, tabel baru, dua tabel di sini, tabel obat dan transaksi obat. Dan transaksi obat ini juga memiliki relasi ke tabel obat dan juga tabel pasien dokter yang sudah dibuat kemarin dengan foreign key-nya dari ID pemeriksaan. Langsung saja dibuat untuk tabel obatnya. Tabel obat sudah dibuat. Selanjutnya membuat tabel transaksi obat dan relasinya juga. Transaksi obat sudah. Kita lihat di desainernya harusnya sudah memiliki relasi untuk obat dan transaksi obat. Kemudian pasien dokter berelasi dengan transaksi obat di ID pemeriksaannya. Seperti ini. Setelah itu memasukkan data ke tabel obat. Nah, ada 3 data, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kalau dilihat di tabel obat, dia sudah memiliki data, ada 3 data di sini. Baik, berikutnya untuk pembuatan trigger. Di sini saya membuat trigger dengan nama trigger jual obat. Dia akan berjalan ketika setelah insert pada tabel transaksi obat, dijalankan di setiap baris. Kemudian ini untuk triggernya, ini mulai dari update, ketika ada update obat, dia mengeset stok dengan stok baru, stok lama dikurangi dengan jumlah obat yang dimasukkan pada transaksi obat ini, kemudian di mana yang diupdate di tabel obatnya yaitu dengan ID obat sama dengan ID obat yang baru. Kita langsung masukkan ke dalam SQL-nya. Trigger sudah jalan, kita cek di tabel obat dulu. Sekarang di sini ada paracetamol 500 gram, stoknya 50. Kita coba masukkan satu data, insert ke transaksi obat, dengan jumlahnya ada 5. Nah, maka dia akan dikurangi dari 50 menjadi 45. Sudah masuk untuk transaksi obatnya. Yang kita lihat di tabel obat, nah dia akan berkurang stoknya karena trigger akan berjalan untuk setiap ada insert baru di transaksi obat.
Baik, demikian untuk tugas 3 basis data untuk praktikum transaksi. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.